banyak yang bisa dilakukan. Nah, kita jangan jadi penonton aja, kita juga terlibat dalam harus jadi pemain ya Bang. Jadi pemainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno pernah berkata, "Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang pemuda yang mampu mengguncangkan dunia, tapi dari segi informasi dan komunikasi. Siapa lagi kalau bukan Bang Ferdi. Wah, Bang Ferdi. Alhamdulillah, baik Bang. Abang tuh apa? Wah, luar biasa. Bagus sih Bang. Alhamdulillah. Bang Ferdi adalah seorang freelancer. Iya Bang. Ya Bang. Blogger ya Bang? Iya juga. Content creator juga tentunya. Abang, saya dengar-dengar admin dari Info Banda Aceh ya Bang? Iya. Sejak kapan Bang Abang buat Info Banda Aceh itu? Kalau buat akunnya kan sebenarnya udah lama, udah dari 2016. Iya. Cuman waktu itu maksudnya masih asal-asal ganti-ganti nama. Maksudnya dalam seminggu tuh ada berapa kali ganti nama. Dulu masih bisa Bang ganti nama dalam seminggu tuh. Kan kebutuhan Instagram waktu itu masih fleksibel lah. Iya. Terus baru nama Info Banda Aceh itu di 2017. Kenapa Bang ganti nama Bang kalau boleh tahu? Dulu mungkin ini kayak eksperimen gitu Bang, mana yang cocok mungkin lah. Tapi kontennya tentang Banda Aceh enggak? Waktu itu asal-asal post lebih ke tentang wisata sih Bang dulu. Wisata. Foto-foto wisata alam misalnya. Di Aceh juga. Di Aceh, bukan di Banda ya? Bukan, di Aceh. Kan di 2017 di Oktober tepatnya Bang. Oktober 2017. Ini bulan ini ya? Iya. Tanggal 23 nih ulang tahunnya, yang ke-4 tahun. Ulang tahun ke-4 tahun ya. Yeah. Luar biasa. Jadi latar belakang Abang buat akun itu apa? Dulunya sih ini maksudnya, kan dulu waktu yang ganti-ganti nama tuh masih mantau tuh Bang. Apa yang cocok kira-kira nih? Maksudnya, apa yang belum banyak dibuat orang. Jadi itu tengok-tengok di luar juga, maksudnya di Pulau Jawa misalnya, orang tuh udah bagus lah ininya. Tengok ada akun-akun di luar, ya bagus buat tentang informasi. Habis itu lihat di Banda Aceh nih, belum ada tuh yang fokus tentang berita. Satu lagi akun ada, cuman dia lebih ke wisata itu juga, foto-foto kota misalkan. Ini maksudnya lebih ke informasi, berita-berita. Nah, dari situlah buatlah akunnya. Berarti fokusnya ke masyarakat ya? Iya, langsung ke masyarakat. Terus waktu Abang pertama kali bangun media itu, ada nggak tantangan yang paling berat gitu? Kalau tantangan awal sih mungkin konsisten Bang. Maksudnya upload tiap hari, misal cari konten, cari berita atau apa. Itu awalnya sih Bang, lebih ke situnya. Penting ada aja upload tiap hari. Ada 5-1 dia. Siap. Berarti paling besar itu memang harus konsisten ya Bang? Iya Bang. Terus kalau dari segi support, support paling besar dari siapa? Kalau support sih nggak ada ya Bang, emang niat kuat sendiri maksudnya. Berarti emang bangun aja dulu, maksudnya ini sih motivasi misalnya interaksi sama orang-orang, itu yang ini yang membuat ya harus nih lanjut aja nggak apa. Harus lanjut ya. Pokoknya bermanfaat aja kepada orang kan. Kalau tanggapan dari keluarga, teman gitu Bang? Keluarga sih, malah dulu nggak tahu Bang. Kan itu waktu kuliah tuh, saya bilang kuliah. Ya orang tua tahunya kita kuliah aja. Berarti memang lebih ke tersembunyi ya? Tersembunyi. Malah kawan yang di setting nggak tahu. Nggak tahu. Ini ada akun Info Banda Aceh, siapa adminnya nggak tahu deh. Orang tuh follow juga kadang. Follow juga ya, padahal nggak tahu siapa ya, padahal teman sebelahnya ya. Iya. Cuman sekarang udah tahu lah. Kalau nggak semua maksudnya. Terus gimana nih cara Abang bagi waktu untuk kuliah nih, liburan, atau sama keluarga? Kalau yang waktu kuliah itu kan Bang, misalnya akunya masih beli bangun tuh. 2017 masih berapa entah itu. Kan itu belum rame lah maksudnya, masih sedikit. Jadi pagi-pagi misal upload aja satu dulu. Nanti pas jam-jam istirahat, kalau ada ini upload lagi. Kayak itu. Nggak terlalu intens maksudnya. Untuk jam-jam senggang aja, waktu senggang. Dengar-dengar Abang ini admin tunggal dari akun Info Banda Aceh Bang? Iya Bang. Masih sendiri. Sendiri ya, dari semua cari informasi, terus syuting, editing sampai posting ya Bang? Iya.
Oke. Jadi untuk abang buat konten itu, abang udah kerja sama siapa aja nih? Kalau konten harian, misal kayak jadwal kapal tuh, itu kan banyak juga dicari sama orang. Iya. Itu langsung dia dari sub Acehnya yang orang tuh memang udah nyiapin juga kontennya. Iya. Nanti orang tuh kan upload juga di story akun kan. Di tag kami, di tag Info Banda Aceh. Repost gitu Repost ya? nanti. Kalau yang lain belum ada sih bang, maksudnya paling cari-cari sendiri juga. Itulah di media-media nasional atau yang daerah, di website mereka. Website, iya. Kutip kan. Berarti lebih fokus kemana nih bang, konten abang? Lebih ke berita-berita harian, terutama yang menyangkut dengan warga bang. Emang yang langsung terkait misal Yang warga butuhkan lah ya? Yang warga butuhkan. Kalau yang kayak seremonial itu Nggak terlalu ini ya? terlalu. Berarti selain itu, ada nggak hal-hal lain karya yang abang lakukan selain Info Banda Aceh? Kalau lain belum ada sih bang, itulah masih di Info Banda Aceh, habis itu di websitenya ada juga kelola sendiri. Oh, berarti tentang informasi juga, namun di website ya bang, basis website. Oh, oke. Nah, pada podcast kali ini kami mengangkat tema berjuang lewat karya. Iya bang. Karena seperti yang kita tahu nih, kita gen milenial, gen Z atau generasi muda lainnya itu tidak lepas dari penggunaan gadget nih. Nah, jadi ada nggak tips and trick bagi anak muda supaya bisa berkarya untuk bangsa ini? Oh, kalau itu sih banyak sih bang, maksudnya kita tuh kan adalah alat walaupun cuma HP kan. Iya. Dari situ sebenarnya bisa banyak yang bisa dilakukan. Kita jangan jadi penonton aja, kita juga terlibat dalam. Harus jadi pemain ya bang. Jadi pemainnya, misalnya apalah misal buat aja dulu, mulai aja dulu, misal mau buat YouTube misal, buat aja dulu, jangan pikir pikir uang dulu, jangan. Maksudnya adalah karya. Fokus tujuan kita. Karena nanti dari situlah juga kita kan belajar pembuatan konten gimana, cari konten gimana. Maksudnya dalam proses itu juga kita ada belajar juga, langsung praktek juga. Nanti kalau memang udah bagus, udah bisa diminati sama masyarakat, insyaallah rame sendiri nanti dia. Yang kalau yang uang tuh nanti datang sendiri. Iya, nanti, itu ada waktunya ya bang. Ya. Nah, terus dari semua hal yang telah abang alami, ada nggak pengalaman yang positif atau yang negatif? Banyak yang positifnya sih bang, maksudnya kayak emang hari-hari itu terus belajar, maksudnya cari-cari informasi lebih banyak tahu juga, maksudnya kalau kawan butuh informasi apa misal bisa langsung bantu jawab misal. Misal kawan-kawan, terutama kawan-kawan di kuliah atau di inilah pergaulan sehari-hari. Maksudnya orang tuh kalau perlu apa-apa bisa tanya langsung, insyaallah tahu. Kan udah cari-cari juga, lebih tahu duluan lah. Terus pernah nggak abang dapat, misal ini sebagai wartawan kan bisa jadi ada hal yang kita beritakan tapi orang lain nggak suka kan bang? Oh iya. Nah, pernah nggak abang dapat ancaman-ancaman atau hal-hal lainnya gitu? Kalau ancaman lebih ke ini sih bang, teguran gitu, maksudnya. Teguran. Mungkin yang punya usaha mungkin kan misal ada kayak asosiasi podcast misal. Iya. Cuman yang punya usaha mungkin dia ini kurang berkenan, mungkin usaha dia diliput kan. Minta di take down misal foto yang misal. Ya udah kita take down kan, itu usaha orang mungkin. Nah, itu apa yang buat abang jadi maksudnya nge-repost tentang usaha dia gitu? Itu bisa emang kan ada berita emang tentang misal Satpol PP misal lakukan razia di sini. Iya, sidak gitu ya bang. Sidak misal. Cuman mungkin yang punya usaha mungkin dia takut berefek nanti kan, orang lihat ini usaha dia, mungkin banyak yang nggak patuh mungkin. Padahal maksudnya usaha kan dia itu cuma simulasi gitu ya. Cuman ya nggak tahu lah bang, pemikiran orang. Penting baik-baik aja maksudnya bang, kalau misal ada yang nggak berkenan nanti bilang baik-baik, kita ini sampaikan baik-baik ya. Terus dari abang sendiri nih, ada nggak yang ingin abang sampaikan ke anak-anak muda zaman sekarang? Itulah bang, maksudnya kita harus bermain, maksudnya kan punya skill nih. Banyak orang-orang kita tuh asik misal main game, boleh main game, tapi ini maksudnya ada hal lain yang lebih produktif. Misal main game tuh selingan aja waktu bosan kan.
banyak yang bisa kita lakuin kalau sekarang kan dari perkembangan teknologi ini bisa apa-apa lah. Dari HP aja bisa menghasilkan gitu. Menghasilkan ya Bang. Tapi semuanya nggak harus berorientasi pada uang kan Bang? Iya, mulai aja dulu maksudnya. Iya, mulai aja dulu ya Bang. Nah, terus kan anak muda sekarang ini rata-rata pada kayak males, ribet nih. Nah, apa itu yang bisa buat kita nggak anak-anak muda ini nggak merasa itu hal yang susah, padahal dia hal yang sangat mudah kalau udah dimulai gitu. Mungkin lebih ini sih Bang, minatnya emang kurang situ mungkin ya. Minatnya. Pertama minat awal dulu. Kalau itu nggak ada, susah sih diarahkan. Atau dia mungkin cari minat dia kemana. Hobinya lah ya. Nanti dia cari di situ apa peluang yang bisa menghasilkan maksudnya. Terus untuk akun Info Banda Aceh sendiri nih, ada nggak planning jangka panjang atau jangka menengahnya? Misal kedepannya, sekarang nih kontennya ini, kedepannya mau buat hal yang lebih luas atau makin menjurus ke sesuatu hal gitu. Kalau untuk Info Banda Aceh sendiri, maksudnya ke depan pengen ini sih Bang, maksudnya lebih meluas lagi, maksudnya ada segmen misal tentang teknologi misal. Iya. Disesuaikan dengan hari-hari, misal hari ini apa aja, misal kita di akhir pekan tuh tentang pariwisata misal. Ada tentang inspiratif juga, pokoknya ada beberapa inilah. Berarti pengkategorian hari ya Bang? Senin kita buat tentang teknologi nih, Selasa tentang ilmu pendidikan gitu ya, terus Sabtu Minggu tentang lebih luas wisata lagi lah ini ya. Biasa juga Bang. Terus ini Bang, untuk podcast kali ini kami mengangkat tema berjuang lewat karya. Karena seperti yang kita tahu, pada tanggal 28 Oktober kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebagaimana anak muda zaman sekarang, khususnya generasi milenial, generasi Z, dan generasi muda lainnya, kita tidak pernah lepas dari penggunaan gadget. Karena kemajuan teknologi kan Bang. Nah, menurut Abang sendiri nih, ada nggak tips and trick untuk anak muda supaya bisa berkarya? Kalau itu sih Bang, lebih dia harus tahu dia passionnya kemana, misalnya dia sukanya di mana misal. Nah dari situ nanti dia gali apa aja sih yang bisa digali, misalnya yang bisa menghasilkan dari hobi dia tuh misal dia nih kayak pandai lah tentang desain grafis. Dia cari peluang nanti bisa jadi freelance tuh desain grafis, bisa buat apa mungkin desain untuk orang, untuk usaha orang, itu bisa juga. Atau kayak misal suka main game juga misal, bisa juga diarahkan nanti ke misal ikut gabung dengan SC, ikut e-sport, gitu. Bisa jadi pro player ya Bang. Terima kasih nih Bang Ferdi udah mau hadir di kantor Bea Cukai Aceh. Iya, sama-sama Bang. Dari rumah nggak jauh ya Bang? Nggak jauh ya. Oke, siap. Untuk pemirsa juga jangan lupa di follow akun Instagram dan YouTube kami di BC Kanwil Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.